Oke, jadi akhir-akhir ini saya itu jarang banget kerja di studio. Saya sering banget kerja di luar karena masih ada proyek ini itu. Dan saya butuh second device ketika saya di luar. Yang syaratnya sih nggak muluk-muluk, dia harus tipis, ringan, performanya kenceng, cukup buat kebutuhan saya. Dan yang paling penting harganya harus lumayan terjangkau. Minimal paling murah lah dibandingkan dengan brand lain. Dan kayaknya ada satu device yang cocok buat saya ketika saya lagi ada di luar. Dan perkenalkan, ini adalah XP14S FQ 2003 AU. Jadi beberapa hari ini emang saya jarang banget kerja di studio, jadi sering banget saya kerja di luar karena saya ada proyek kecil-kecilan kayak bikin cafe kecil-kecilan. Terus saya juga lagi bangun studio baru juga kecil-kecilan. Pokoknya jarang banget lah di studio, saya tuh sering banget keluar. Dan kalau misalkan di luar nggak mungkin saya bawa PC yang ada di belakang saya ini. Karena kalau misalkan saya lagi ada di studio memang kerjanya saya pakai PC yang ada di belakang ini. Nah akhirnya saya memutuskan untuk memakai XP14S FQ 2003 AU ini ketika saya lagi kegiatan di luar. Cuman kenapa akhirnya saya memilih laptop ini? Karena seperti yang saya bilang di intro tadi, saya butuh device yang harganya lumayan terjangkau, terus dia tipis, ringan, terus performanya yang penting kenceng dan cukup untuk kebutuhan saya. Kebutuhan saya itu agak kompleks sebenarnya, walaupun lebih intensnya itu berhubungan dengan Office kayak Excel, PowerPoint dan juga Microsoft Word, tapi lumayan membutuhkan performa yang kenceng juga. Contohnya kayak Excel karena saya juga tabulasi data. Kalau misalkan sheetnya udah banyak, wah jangan salah loh ya, Excel itu kalau misalkan tabulasi datanya udah banyak, wah itu juga jadi aplikasi yang berat. PowerPoint kadang saya bisa bikin sampai 250 slides dan itu semuanya beranimasi dan bergambar. Makanya saya butuh device yang lumayan kenceng dan juga enak buat multitasking. Karena kadang anak-anak di KID itu juga ngirim kayak file Premiere Pro, terus saya buka ketika saya lagi nggak di studio dan ketika saya render dia bisa beres gitu walaupun saya lagi di luar. Karena kalau misalkan saya balikin lagi ke anak-anak yang ada di studio, wah internet di Malang itu bikin emosi lah, nggak sekenceng internet ketika saya di Jakarta. Sebenarnya saya bisa pilih XP Pavilion Aero ataupun XP Spectre, cuman kalau itu kan harganya masih lumayan mahal ya. Jadi kebutuhan saya karena ini hanya sebagai second device, akhirnya saya memutuskan untuk pakai XP14S aja. Kalau XP14S ini emang masih kelas mainstream, tapi kalau saya ibaratkan dia mobil BMW ya, mobil BMW itu kan ada seri 3, seri 5, seri 7. Nah XP14S itu ada 14S, ada NV, Pavilion, terus juga ada Spectre. Secara ciri khas itu sama. Nah kalau misalkan mobil BMW itu kan interiornya walaupun seri 3, 5, 7 itu kan mirip-mirip ya, sama. Perbedaannya fitur dan juga eksterior. Secara desain, secara ciri khas, signature itu masih XP banget. Desainnya itu masih simple, kelihatan produktivitas banget, elegan, XP banget lah. Bobotnya juga cuma 1,46 kg, kalau kita bawa sama casnya itu juga nggak sampai 2 kg. Jadi masih enak lah kalau saya bawa kemana-mana. Dimensi dari laptopnya sendiri juga nggak terlalu besar karena layarnya 14 inch, jadi dimensinya itu 32,4 cm kali 22,5 cm, tebelnya 1,79 cm. Terus syarat lain dia juga harus murah. Murah ini berarti kan ada yang mahal. Nah, dia harus lebih murah dibandingkan kompetitor lain dengan spek dan juga konfigurasi yang sama. Untuk XP14S ini kalau misalkan kita lihat di marketplace, harganya itu sekitar 11.299, 11.199. Ya 11 juta kecil lah untuk link pembeliannya seperti biasa. Kalian bisa langsung cek di kolom deskripsi. Kalau kalian tanya, kok 11 juta murah dari mana? Tunggu dulu ya, karena untuk spesifikasinya 11,1 juta ini dia pakai Ryzen 7 5825U, bukan yang 5700U ya, tapi 5825U dengan 8 core 16 thread. RAM-nya juga udah DDR4 dual channel, walaupun kapasitasnya cuma 8 GB, tapi XP memiliki konfigurasi udah dual channel, jadi 4 GB. Nggak ada yang onboard, jadi kalau misalkan suatu saat data Excel kita itu udah banyak, kita bisa upgrade sampai 64 GB dual channel. Terus untuk storage dia pakai SSD NVMe yang lumayan kenceng, speednya itu lebih dari 3000 Mbps. Biasanya untuk laptop-laptop di kelas harga segini tuh ya 2500 2900 Mbps, tapi ini kita dikasih 3600 Mbps. SSD yang kenceng untuk kelas harga segini, untuk kelas XP14S. Emang sayangnya untuk storage ini dia nggak bisa di-upgrade karena nggak ada slot lagi yang kosong. Cuman kalau misalkan kita mau ganti ke kapasitas yang lebih besar, bisa. Tapi dia kan bukan XP Victus atau XP Omen yang memang bukan laptop gaming, karena kalau kita ngomongin gaming sekarang ya, size COD aja itu bisa sampai 100 GB. Nah 512 kalau buat gaming memang menurut saya
Untuk game-game sekarang kurang, cuman kalau misalkan untuk produktivitas 512 GB kalau untuk kebutuhan saya itu udah lebih dari cukup. Biasanya kalau ada laptop yang lebih murah dibandingkan dengan brand lain dengan specs yang sama, saya pasti bilang harus curiga, harus ada sesuatu yang buat kita ini kenapa dia lebih murah sih? Dan apakah itu performa? Ternyata jawabannya tidak. Karena untuk performanya untuk sebuah laptop 11 jutaan prosesor seri U RAM 8 GB, dia masih lumayan kenceng dan lebih dari cukup untuk kebutuhan saya. Kalau nggak percaya kita coba di Cinebench R15 dulu aja lah ya, dengan benchmark Synthetics dengan skenario rata kanan, kondisi laptop dicas, mode windownya best performance. Untuk single core-nya dia dapat itu 225 dan untuk multicore-nya dia stabil di 1500-an poin. Yang unik di running ke 10 malah naik menjadi 1607 poin. Dan untuk suhu temperaturnya dengan tes Cinebench ini seperti yang kalian lihat grafiknya di sini, dia juga nggak terlalu panas loh ya, masih cukup hangat karena memang dia prosesornya pakai seri U. Terus kalau misalkan kita pakai mode balance dengan skenario tidak dicas, yang menarik ya ada penurunan performa tapi nggak banyak ya. Dengan single core-nya itu 1705, multicore-nya nggak turun banyak, dia masih tetap stabil di 1500 poin. Terus untuk suhu temperaturnya juga masih relatif dingin di kisaran 80 derajat Celcius. Dan kalau kita bandingkan dia dengan prosesor lain, menurut saya juga masih oke banget. Cuman emang sayangnya dia belum Ryzen 6000 series ya. Ya Ryzen 6000 series masih lumayan mahal sih, apalagi untuk Ryzen 7. Perbedaan paling signifikan itu di IGP-nya. Kalau Ryzen 6000 series itu kan udah pakai RDNA 2 yang memang dia jadi IGP yang lumayan kenceng, tapi untuk IGP-nya dia juga masih lumayan loh untuk kebutuhan saya dan untuk harganya yang 11 jutaan. Di 3D Mark, di Vicetrack dia dapat skor itu 3161, time spy-nya 1288. Sayangnya memang untuk time spy stress testnya ketika kita tes dia nggak lolos ya, dengan ya sebenarnya sedikit lagi lolos, skornya itu 94,5%. Dan tadi kan saya sempat mention kalau laptop ini ketika di luar juga saya gunakan untuk editing. Sebenarnya bukan ke editing yang gimana-gimana sih, kayak rendering aja. Jadi file dari anak-anak itu biasanya saya pindah ke sini, file Premiere Pro sama project-projectnya saya pindah ke sini, dan ketika saya di luar biasanya saya edit dikit-dikit tipis-tipis untuk preview dan juga saya render di tempat. Untuk rendering dia juga oke, kalau kalian lihat kan videonya di KID sekarang udah 4K, dan untuk kita tes dengan template biasanya kita pakai export ke 4K dia mampu merender dengan durasi waktu 6 menit 33 detik, masih lumayan kenceng. Ketika kita render 4K ini di Adobe Premiere Pro juga suhu temperaturnya nggak sepanas tadi, CPU-nya ya sempet nyolong sekali aja, tapi sisanya itu udah dingin. Terus buat kalian yang tanya apakah laptop ini juga kuat untuk 3D rendering, sebenarnya bukan segmentasinya ya. XP14S itu bukan segmentasinya untuk 3D rendering, tapi nggak apa-apa kita coba aja untuk ngetes juga. Jadi kita coba di Blender dengan template BMW, CPU rendernya dia mampu merender dengan durasi waktu yang menarik. Ini cepet loh ya durasi waktunya ketika kita pakai BMW Blender itu sekitar 4 menit 41 detik. Terus kadang ketika di luar saya juga bosen. Nah kalau bosen, kalau Tomo sih kalau bosen katanya buka-buka micet. Tapi kalau saya bosen itu ya main game lah. Jadi ketika digunakan main game casual dia masih cukup playable. Contohnya kayak di game Dota dengan settingannya fastest resolusi Full HD, dia masih dapat average FPS itu di atas 100, ada di 130-an FPS, masih oke banget. Terus untuk Valorant dengan settingannya high loh ya, settingannya ini high resolusi Full HD dan average FPS-nya juga masih di atas 100 FPS, minimum FPS-nya sekitar 90-an. Cuman kalau kita tarik dikit game yang agak berat, agak ya Genshin Impact yang dia butuh GPU bonding, ya kalau dibilang playable karena untuk average FPS-nya masih dapat 30 FPS. Cuman kalau saya pribadi nggak pernah main game Genshin Impact di laptop ini sih ya, karena bukan segmentasinya. Grafiknya ini pun juga low untuk dapat skor segini. Jadi untuk game AAA grafik low kalau saya sih nggak suka. Terus untuk suhu permukaan ketika dia full load juga masih aman-aman aja. Suhu tertingginya itu ada di 49,3 derajat Celcius. Masih nyaman kalau digunakan, nggak mengganggu di tangan. Yang agak mengganggu itu adalah layarnya. Jadi layarnya ini kalau misalkan saya pakai di luar dengan matahari yang terik banget itu agak kalah dengan sinar matahari, karena untuk brightness-nya sayangnya dia masih ada di 250 nits. Sebenarnya bukan sayangnya, bukan kekurangan juga, karena untuk laptop lain di kelas yang sama itu juga rata-rata 250 nits. Cuman menurut saya kalau XP mau kasih 300 nits saja menurut saya udah cukup lah. Cuman itu kalau mataharinya terik banget ya. Kalau misalkan kita udah berteduh terus sinarnya nggak terlalu terang, ya dia masih enak untuk dilihat. Karena layarnya ini juga udah IPS bukan layar TN. Cuman kalau kebutuhannya untuk editing profesional dia masih kurang, karena ketika kita tes untuk sRGB-nya dia itu masih ada di 62%. Jadi kalau kalian seorang editor dan butuh layar yang memang
menghasilkan warna seperti warna aslinya, dia kurang cocok karena belum 100% sRGB. Cuman kalau kebutuhannya hanya untuk streaming, browsing, kayak saya bikin script, abis gitu bikin office, ya preview foto dikit-dikit lah, asalkan bukan preview foto yang memang untuk di print gitu, menurut saya nggak masalah. Masih enak-enak aja. Ngomongin enak, keyboardnya ini juga enak loh ya, beda dengan XP 14S yang 4 jutaan. Kalau XP 14S 4 jutaan kayak Athlon Gold, Athlon Silver itu kan kayak keyboardnya kerasa murahnya gitu. Tapi kalau ini keyboardnya udah mirip-mirip dengan XP Pavilion Aero. Jadi feel tactile-nya, feel travel distance-nya itu saya suka sih, karena ya itu tadi nggak terlalu murah dan feel-nya nyaman aja kalau kita pakai untuk bikin script. Terus buat kalian yang mungkin suka kerja gelap, keyboardnya ini juga udah ada backlit keyboard dengan 3 tingkat adjustment brightness. Oh ya, laptop ini tahun lalu sebenarnya juga udah ada, jadi dia pakai Ryzen 7 5700U tahun lalu untuk yang versi AMD. Cuman yang versi tahun lalu itu dia nggak ada fingerprintnya. Nah di seri sekarang ditambahin lagi walaupun 14S, tapi dia udah ada fingerprint dan untuk touchpad-nya juga. Kalau untuk touchpad-nya masih ya feel 14S-nya masih ada sih ya. Kalau untuk keyboardnya enak. Feel touchpad-nya ini ya feel-nya itu masih kerasa XP 14S-nya lah, nggak kayak keyboardnya tadi yang menurut saya udah mirip-mirip sama Pavilion Aero. Dan walaupun dia ini pakai prosesor yang kenceng ya, 8 core 16 thread Ryzen 7 5825U, tapi kalau kita ngomongin baterai dia awet. Untuk kapasitas baterainya sebenarnya nggak terlalu gede juga karena cuma 41 watt hour. Tapi ketika saya pakai beberapa hari ini untuk kebutuhan saya itu biasanya ya browsing, brightness-nya itu mentok 100% karena biasanya saya di luar. Terus saya tetheringnya pakai HP, jadi pakai wifi. Dan untuk kebutuhan saya biasanya dia bisa tahan itu sekitar 6 jam 10 menit lah. Menurut saya sih masih oke, karena sehari kadang saya ngecas cuma sekitar 1,5 kali lah. Untuk konektivitas, wifi-nya sayangnya belum Wi-Fi 6, jadi dia masih pakai Wi-Fi 5 dan Bluetooth-nya pakai Bluetooth versi 5 juga. Terus kalau untuk port konektivitasnya sama kayak tahun lalu, jadi di sebelah kiri itu hanya ada port full size SD card, terus di bagian kanannya ada audio jack, HDMI, 2 buah USB 2.0, USB-C dan juga audio jack. Oke lah, jadi mungkin cukup segitu aja ya video cerita saya memakai XP 14S FQ 2003U dengan Ryzen 7 5825U 8 core 16 thread-nya ini. Untuk harganya itu kalau misalkan di marketplace sekitar 11.100.000, cuman kalau di websitenya XP dia lebih mahal sih ya. Jadi saran saya beli di marketplace yang murah-murah aja dan pastikan barangnya resmi ya, bukan garansi distributor. Karena untuk barang yang resmi ini dengan harga segitu kita udah dapat Windows 11 yang udah pre-install di dalam laptopnya dan juga Office 2021. Jadi kalau misalkan kita gunakan untuk produktivitas, kayak tinggal pakai aja, nggak perlu beli aplikasi-aplikasi lagi. Kalau untuk kelebihannya jelas adalah performanya. Performanya ini kenceng banget, tapi secara dimensi, secara bobot dia masih lumayan tipis walaupun nggak bisa dibandingkan dengan XP Spectre dan juga Pavilion Aero. Tapi dia 1,46 kg dengan dimensi nggak sampai 2 cm, itu masih cocok untuk kebutuhan saya. Dan performanya kenceng juga kalau misalkan saya lagi butuh render di tempat untuk video 4K, dia masih mumpuni untuk kebutuhan saya. Kalau misalkan saya bosan-bosan main game juga masih seperti yang kalian lihat tadi, game-game casual dia juga masih sangat playable untuk dimainkan. Terus nanti misalkan ke depan data sheet kita itu udah banyak dan butuh memori RAM yang lebih, kita bisa langsung upgrade aja karena nggak ada memori RAM yang onboard. Terus yang suka security juga udah disediain fingerprint di sini, nggak seperti yang di versi Ryzen 7 5700U. Kalau untuk kekurangannya, pertama adalah storage. Storage-nya ini memang gede, tapi kita nggak dikasih kayak semacam future upgrade. Kalau misalkan kita pengen upgrade storage ya satu-satunya cara adalah mengganti SSD-nya ini dengan kapasitas yang lebih besar. Terus layarnya ya dia IPS Micro Edge ya, bagus layarnya XP ini, cuman sayangnya belum 100 sRGB dan juga brightness nits-nya masih kurang terlalu terang, cuma di 250 nits. Tapi overall laptop ini udah cocok dengan kebutuhan saya dan syarat mutlaknya adalah dia harus lebih murah dibandingkan dengan brand lain. Itu syarat yang menurut saya udah, ya kirain performanya bakal dipangkas atau apa, tapi ternyata enggak, performanya masih dikasih yang kenceng. Di brand lain tuh biasanya juga 8GB tapi single channel. Nah XP kasih 8GB dual channel. Karena untuk hampir semua prosesor sih ya, semua prosesor itu akan lebih optimal kalau misalkan kita pakai dual channel. Oke lah, jadi mungkin cukup segitu aja video cerita saya tentang XP 14S FQ 2003AU. Namanya memang cukup panjang. Jadi saya Nika Subudi and see you on the next video. Bye bye.